Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik malam ini jam 7 hari ini hari Ahad, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan waktu luang dan keistiqomahan hati menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Baik Bapak Ibu hadirin, memaknai hijrah di dalam Islam di bulan Muharram ini, yang amak-amak kami yang pukul lanjutan ya puasa Tasu'ah, besok puasa Muharram. Karena kata Rasul, siapa yang berpuasa Asyura bulan Muharram itu, maka balasannya adalah Allah akan menghapus dosa 1 tahun yang silam. Bukan 1 tahun yang akan datang ya. Yang akan datang awak kalau tentu duit itu. Tapi yang sahih hadisnya 1 tahun yang lewat, yang silam. Nimbak di. Kalau 1 tahun yang akan datang itu mungkin ada tambahan-tambahan bahasanya, ba'dihi dan qablihi. Tapi yang jelas 1 tahun yang akan datang belum tentu kita hidup besok pagi, belum tentu awak hidup. Tapi 1 tahun yang lewat, yang silam, itu sudah berjalan, sudah lewat. Dan itu Rasul yang menyatakan di dalam kitab hadis yang disampaikan atau yang direwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepada beliau. Dari Abu Qatadah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Abu Qatadah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, an siyam yaumun Asyura, tentang puasa Asyura. Faqala, Rasul menjawab, inni tasibu ala Allah ayyukafir as-sanah allati qablihi. Jadi
Di sini Rasul menjelaskan semoga Allah memberikan ampunan terhadap hamba-hambanya, yaitunya dosa 1 tahun. Para ulama menyatakan agar tidak sama dengan puasa orang atau kaum Yahudi, maka berbedalah dengan mereka tersebut. Puasa 1 hari sebelum dan sesudahnya. Sesudahnya berarti sampai hari Selasa. Besok Senin, setelah itu Selasanya. Nah gitu. Ada juga ulama menyatakan ini kehati-hatian agar kita tidak tahu secara pasti, mana tahu ada atau pertikaian ketetapan tanggal, bisa saja nanti hari ini jatuhnya, bisa saja besok, bisa saja hari Selasa. Nah, itu namanya kehati-hatian namanya itu. Tapi jelas itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berarti itu kita berbuat kepada yang lebih baik, hijrah kepada yang lebih baik. Mungkin selama ini mungkin kita ragu, mungkin jarang puasa sunnah. Nah, sekarang kita berpuasa sunnah. Balasan bagi orang yang berhijrah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ayat yang ke-195, Allah menjelaskan bahwa Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya dan akan dimasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah bagi orang-orang yang berhijrah kepada yang lebih baik. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walladzina hajaru, adapun orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, orang yang diusir dari kampung halaman mereka, wa udhu fi sabilillah, atau orang yang disakiti pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qatalu, yang berperang, wa qutilu, atau dibunuh. Dalam perperangan itu kan bermacam-macam kejadian sampai meninggal dunia. Maka kata Allah, la ukaffiranna anhum sayyiatihim, pastilah akan kuhapus kesalahan-kesalahan mereka. Jadi balasan Allah bagi orang yang berhijrah kepada yang lebih baik itu, satu, Allah pasti menghapus kesalahan-kesalahan mereka. La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Yang kedua, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan mereka pasti akan aku masukkan, kata Allah, ke dalam surga. Jadi di dalam surat Ali Imran ini balasan Allah bagi orang yang berhijrah, satu, Allah hapus kesalahannya, berarti dia tidak ada berdosa lagi. Yang kedua, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Nah, itu balasan yang dijanjikan Allah. Dan Allah pasti memberikan hal-hal yang telah dijanjikan tersebut. Makanya sangat penting sekali hijrah itu. Jadi hijrah itu pindah dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Itu zaman dulu mungkin lah. Kalau sekarang bisa juga. Kalau dia sampai waktu yang tidak baik, penuh maksiat, pindah sewa situ, cari tempat yang lebih baik.
Awak rumah awak situ. Ya kalau tidak memungkinkan, jual rumah tu, cari yang lain. Nah, itu caranya. Kalau tidak, berusaha untuk memperbaiki orang-orang lingkungan tersebut kalau banyak terjadi maksiat. Nah, gitu. Itu pilihannya. Rubah maksiat itu, kemungkaran itu. Kalau tidak, awak pindah situ. Rumah awak ini segala macamnya, jual, tinggalkan. Allah pasti memberikan yang terbaik. Kalau zaman dulu itu lebih dari itu. Bahkan kalau di zaman dulu, orang yang berhijrah itu dengan diri sekalipun. Alladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad pada jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka. Diri mereka. Jadi makanya banyak yang gugur di medan perang, banyak yang wafat, banyak yang meninggal, itu demi mengharap besarnya pahala hijrah tersebut. A'dhamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi, lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Alhamdulillah kalau awak kini kau kan tak sampai seperti itu. Paling-paling kita melakukan ajaran-ajaran, melaksanakan agama, dan itu pun tak maksimal kita melaksanakannya. Kadang sholat terabaikan. Kalau terabaikan masih mendingan. Kadang diabaikan, dilengahkan, tidak peduli. Seolah-olah kita berharap atau menganggap hidup itu untuk selamanya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ketaatan. Jadi balasan Allah di dalam Al-Quran bagi orang yang berhijrah kepada yang lebih baik, karena hakikat hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi apa saja? Mungkin dalam hal ekonomi, dalam masalah pendidikan, dalam masalah perkataan, perbuatan, tingkah laku, akhlak, pergaulan, cara mendidik anak, cara berbicara. Kalau memang tidak benar, tinggalkan saja. Tidak baik, kita tinggalkan saja. Cara berpakaian, akhlak bertetangga, kan banyak itu. Hijrah kita, selama kau mungkin kurang elok awak ya tetangga, kini elok leh. Karena hidup awak itu tidak bisa tanpa saudara atau tetangga dan orang lain. Karena kita tidak hidup di hutan. Sakit awak, demam kita, dan segala macamnya, itu adalah bantuan dari tetangga kita. Jadi orang yang berhijrah itu balasannya bagi Allah, satu, Allah menghapus kesalahan dan dosanya. Yang kedua, Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke 195. Kemudian balasan bagi orang yang berhijrah itu yang ketiga, walladzina hajaru fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, tsumma qutilu, kemudian mereka itu dibunuh, au matu, atau mereka itu mati, maka balasan Allah, la yarzuqannahumullah rizqan hasanan, la yarzuqannahumullah rizqan hasanan. Allah benar-benar memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Di dalam tafsir, rezeki yang baik ini dijelaskan bermakna yaitunya surga. Tentu tidak kini doh, nanti setelah kematian kita atau setelah kita menghadap kepada Allah.
Kalau ingin capek masuk surga, boleh mati dulu, begitu. Tapi kita ikuti sajalah sunatullahnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyatakan kepada orang-orang yang beriman tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing kita, masing-masing diri, perempuan, laki-laki, gadang, kete, tua, muda, masing-masing jiwa, masing-masing diri, ma qaddamat lighad, memperhatikan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Jadi para ulama ada membagi, ada persiapan untuk besok atau untuk besok, kalau di kampung namanya ada persiapan untuk busuk, ada persiapan untuk iswa. Ini beda-beda itu. Kalau untuk besok nangka dimakan karajon dan karajoan. Bagaimana pendidikan anak, bagaimana usaha, itu untuk esok, hari besok namanya itu. Kalau yang untuk busuk, itulah, atau yang untuk lapuk. Kalau orang apa namanya itu, orang-orang PKK, orang pemerintahan, orang-orang Pak Kades menyatakan sandang pangan papan, gitu. Ada juga yang dinyatakan untuk iswa. Untuk iswa itu hari masa depan setelah kehidupan di akhirat ini. Itu dia. Jadi itu maksudnya adalah bagaimana kita mempersiapkan amal soleh kita untuk masa-masa yang akan datang setelah kehidupan di dunia ini. Itulah amal soleh. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita mempersiapkan yang sangat perlu sekali. Kalau untuk besok tidak ada, mungkin masih minta, masih bisa awak minta. Kalau sagan minta mungkin masih bisa awak berhutang, kalau tidak meminjam. Tapi kalau untuk iswa, untuk hari di akhirat, itu tidak bisa. Kau hutang kasih awak kau hutang, kau minta kasih awak kau minta, amal siapa kau diminta, tidak ada. Paling-paling yang ada dosa yang kita perbuat pada orang lain tu boleh kawak boleh. Gitu. Jadi makanya semua yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini, kita akan menuai, kita akan memperoleh, kita akan mengambil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walau sekecil dan sebesar apapun yang kita lakukan, kita akan mendapat dan memperolehnya, baik dari segi kebaikan ataupun dari segi kesalahan dan dosa. Jadi kalau di akhirat kita tidak bisa minta tolong kasih ya, minta bantuan kasih apa, itu tidak bisa. Karena orang-orang tersebut juga sama dengan kita, nasibnya juga tidak menentu. Itulah amal soleh. Jadi amal soleh yang kita lakukan ini
besar dan kecilnya itu akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Mak? Boleh? Alhamdulillah. Lah selesai makan, Mak? Alhamdulillah. Ya, Bu. Mengenai? Ya. Jadi orang itu berutang. Ya. Diminta kalau kalian minta jadi. Ya. Kalau kelompok minta ya. Berang. Kamai rumi oh dia. Jadi keluaran 1.000 sari dia hutang terima. Yo, selesai itu mah. Ayo ini pun tapi sebenarnya 2 ini. Atau sampai Jawa dulu. Oh, kita tidak sangkut dengan dia yang sangkut dengan kita. Salah satu hadis yang menjelaskan tidak berhak masuk surga seseorang itu salah satunya karena hutang. Jadi hutang perlu. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun itu wajib hutangnya dibayarkan. Jadi makanya di Minang tu utang piutang, utang dibayar, piutang diterima. Kan gitu. Makanya sebelum barangkali jenazah itu dibawa ke makam tu, itu disampaikan tabalih dulu. Bapak, ibu-ibu, orang kampung, anak, beranak, kau semandan 100 orang sekian 5 suku. Kau kadiangke lai kuah kalau ada utang piutang ameh nak ungkap piti nak bilang tak bisa dimaafkan, nado hitam di putih ya. Mari selesaikan. Kalau bisa dengan kata maaf itulah lebih baik. Lai dimaafkan Bapak Ibu, lai. Tapi kalau ada hitam di putih yang tak mungkin dimaafkan, silakan datangi keluarga. Keluarga wajib hukumnya membayarkan hutang si jenazah. Karena nyelam menjadi jenazah, tak mungkin yang berhutang lah dah. Maka keluarga, anak, pemilik dan segala macamnya. Akhirnya awak masih duit. Kalau ada i'tiqad baik untuk membayar hutang, apa hutang atau utang? Ya, bahasanya hutang atau utang. Hutang ya, hutang. Kalau ada i'tiqad baik untuk membayar, insyaallah bisa. Itu kembali ke hati kita. Tapi kalau tidak ada i'tiqad untuk membayar, bisuk kabiko saya lah dingian di kawan awak membudui lo, okay? Talampau dingian awak berang, berarti tidak ada i'tiqad baik. Langkah salah satunya satu kasih kelonggaran terus sampai dia membayar. Kedua, ndak jual dah. Ya, kalau bisa dimaafkan itu lebih baik. Tapi kalau banyak utangnya gitu kan, sekian puluh juta gitu kan, itu kan perlu pertimbangan juga. Dan untuk kita yang orang-orang yang seperti itu, maka sebaiknya tidak usah berhutang, tidak usah dikasih dia hutang lagi. Pinjam, anda usah pinjam, ambo gi salah, gitu. Yang pinjam 1 juta, gi 100 lah tu. Awak aman, tidak ada beban, dan itu lebih baik. Soalnya kalau diutang mereka, tidak akan bayar dah. Buta kau buta tu bersitu saja tu. Itu. Pada awak lah nyanyi aku dibuat kan, rusak lah ibadah awak, silaturahmi rusak lah, putus lah dia kan. Maka lebih baik di bertenggang lambo kini kau sedang payah warna kini tu. Berada 1 juta, ambil 50 doanya kau ambil salah kau. Habis tu bayar, tak usah bayar. Itu salah. Anggap saja niat awak bersedekah. Selesai itu. Seperti itu aja. Soalnya kita tahu kopinya itu tidak akan bayar doh. Gitu. Kalau memanglah tahu. Tapi kalau memang ada i'tiqad kapan perlu, makanya hutang itu boleh dan hukumnya wajib dicatat. Minta tanda tangannya. Kau buktinya.
Nyampang awak kamu nuntui nanti, itu ada hitam di putih ya. Tanggal sekian, jam sekian, kau saksi, kau tanda tangan inyo. Nyampang nyala meninggal, dia doan ke ahli waris berkewajiban untuk melunasinya. Atau gunanya hitam di putih itu. Yang di kecian tu ada hitam di putih ya. Piti nak bilang aneh amin nak bungka. Syukran Ustaz. Gitu ya, ni ya. Bu ya. Tapi kalau seandainya memang bisa dimaafkan, ya maafkan saja. Tidak apa-apa. Itu kan itu masalah. Berarti i'tikad baik tidak ada. Itu. Ya. Itu masalahnya. Untuk yang akan datang silang saja. Jangan putus silaturahmi. Kalau untuk utang-utang enggak. Tutup. Selesai itu. Yang silaturahmi apa tetap. Kan silaturahmi bukan hanya lewat utang. Malahan lewat utang tu musibah nanti itu kan. Gitu. Silaturahmi rusak. Kegiatan-kegiatan yang lain kok ndak nyaman gitu kan. Perasaan awak ndak enak gitu kan. Ini penting. Jadi dalam rangka kalau seandainya bisa diantarui atau mungkin tak bisa kepada istrinya mutang kawa melalui suaminya, gitu. Tak bisa melalui suami, melalui anaknya, supaya keluarga tahu bahwa yang berutang itu bukan hanya beliau. Tak kala beliau meninggal, beliau wafat, karena ahli waris berkewajiban. Kalau ndak awak masih menentui, yang dosanya tetap. Salah satu tidak berhak, tidak boleh masuk surga orang yang berutang tersebut, bahkan sekalipun dia mati syahid. Itu sudah ada hadisnya, ada menjelaskannya seperti itu. Syahid itu kan jelas itu, tidak ada jaminan masuk surga itu. Tapi kalau ada utang, lunasi utangnya, bayarkan utangnya, walaupun si onde-onde. Mana tahu kan. Onde-onde 3 lah pergi ke sawah kan. Mana kayak gitulah gitu kan. Atau dalam meninggal belum tenggelam. Tenggelam itu kan syahid itu. Diampuk batu tengah jalan untuk orang par. Meninggal beliau. Tertimpa longsor, kalau ada batu ini kan, itu kan bagian dari syahid itu. Itu harus tahu tuh. Makanya awak kalau berutang, kita tahu istri awak, kita tahu suami awak, kita tahu anak-anak. Bu, Papa ngambil ini di sana kemarin. Oh iya. Papa, Mama ngambil ini di sana tuh. Berbuah sekian. Harus kasih tahu. Tahu anak-anak. Ahli waris namanya itu. Begitu Islam menjaga jiwa seseorang itu sebelum berangkat menghadap kepada Allah, selesaikan hubungan dengan manusia. Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi sebelum berangkat menghadap kepada Allah, selesaikan dengan manusia. Itulah salah satu kalau sebelum jenazah diberangkatkan itu, selesaikan utang piutang. Jadi kalau ada i'tikad baik untuk membayar, pasti mau. Seperti yang Uni sampaikan tadi itu triknya. 1000 sari, kalau ada niat baik pasti lunas. Tak ada ndaknya dah. Tapi kalau anda ada i'tikad baik, ya ndak. I'tikad baik itu yang ndak ada. Arahnya ke situ. Walaupun dia punya mobil, punya kendaraan, dia mampu, i'tikad baik itu, keinginan untuk melunasi utang itu ya tidak ada. Kalau utang pingin membayar, orang tidak wasabok atau lah meninggalnya, ahli waris tidak ada. Iyo, itulah tibonya. Orang dicari kanin dak ada lah do. Jajalah dia puing, lah hilang itu kan. Ahli waris dak ada, keluarga dak ada. Sebanyak hutang tu
sedekahkan, wakafkan ke masjid, panti, pondok-pondok Al-Quran, rumah-rumah ibadah. Ya, tapi harus sebelum itu cari dulu. Ada pengumuman ada yang bernama ini. Saya ada perlu mohon nomor kontaknya. Ada saudaranya yang sangat membutuhkan. Kalau perlu tempel foto, tempel fotonya. Ini saudaranya yang mencari, ini saudara yang dicari. Berkaitan dengan itu. Itu sawo namanya itu. Kalau sudah ada usaha, Allah menghargai itu. Usaha, hasil itu ndak urusan awak. Lah setahun ndak yo, lah sekian tahun ndak edo. Kira memang lah meninggalnya. Oh sanu tu lah meninggal. Keluarganya lah balik kan kata. Ndak do siala do. Maka mungkin ada 100.000, 200.000 gitu kan. Berikan fisabilillah namanya itu, pada jalan Allah. Allah Maha tahu. Gitu caranya. Jadi karena kita sudah ada i'tiqad baik untuk membayar tadi. Tahu-tahu ulangnya ndak basombok, ndak dole do. Mungkin udah pergi, udah kemana gitu kan, ndak ada, keluarga juga ndak ada, adiknya, suaminya, istrinya ndak ada, lah pokoknya ndak dole gitu, habis gitu kan, anak-anaknya. Maka berikan kepada jalan-jalan Allah. Anak-anak yang dalam pendidikan Ibnu Sabil namanya itu. Fakir miskin boleh, panti-panti boleh, pondok-pondok Al-Quran, rumah-rumah Al-Quran atau masjid boleh. Itu bahagian dari amal ibadah. Kita sudah beriktikad baik, mencari, udah usaha bentok, tidak ketemu, maka aku serahkan kepada Engkau ya Allah, supaya lapih kewajiban awak. Kalau tidak masih bermasalah. Kalau yang tadi itu awak tidak bermasalah doh, yang beliaunya kasihan awak. Gitu caranya. Dan beliau pasti bermasalah, karena yang piutang itu diterima, orang nanti pasti terima. Tidak benar di dunia, di akhirat nanti akan terima. Alawat tolong inyo, kan awak selamanya inyo di dunia kau toh, supaya tidak bermasalah nanti di akhirat. Tapi etikot baik itu tidak ada. Kalau ada pasti bisa. Kalau tidak pasti tidak, insya Allah bisa. Gitu. 1.000 sehari, 5.000 sehari. Ya. Kita bersedekah, terus sebenarnya amal yang berbuat itu adalah untuk orang yang berbuat. Kemudian kalau memang ada mungkin hak-hak orang yang terambil, orang yang terzalimi, itu kuncinya adalah taubat. Taubat saja. Karena kalau masalah sedekah itu adalah berupa kita yang melakukannya. Kalau masalah yang berkenaan dengan kata-kata menzalimi, mengambil hak orang, kalau memang jaleh hak orang tu dikembalikan saja gitu kan, minta maaf gitu kan. Oh iya, itu taubat saja lagi. Itu taubat lagi. Kadang antimon kawan bagi tambih bagi. Mendak tambih sana dia ambil bagi. Oh pe sekolah paling apa antimon nampak lah tu bahasa sembayo gitu kan. Taubat saja. Itu langkahnya. Makanya hadis ini menjelaskan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Wa asbi'i sayhatal hasanah tamhuha. Iringilah kesalahan-kesalahan selama ini, dosa kejahatan selama ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan tamhuha, kebaikan itu bisa menghapusnya. Itu dia, menghapusnya. Kalau ditamui jadi Pak minta maaf ya Pak yo, kesalahan awak assalamualaikum. Tapi jadi sabuin lo, sabuin kau yang tempal lo kau. Tu senyo. Membiak karambia Pak datang, senyo itu.
Maaf, pokok itu salah. Maafkan ya Pak ya kalau ada awak kesalahan selama ini gadang kete yang tidak disengaja ataupun disengaja. Ayolah. Itu salah. Tidak usah tu di poin benar. Pak maafkan kesalahan ambo ya Pak ya. Mengatu udah rumah Pak tak bawa dia mau utang. Itu salah tu. Mana tahu kayak gitu kan? Bisa saja tak bawa. Kenapa? Ya tukang ojek. Kan dia tu. Bini apa tak bawa dia mau utang. Kemana bawa senyum? Nyelempang awak. Kemana itu kan? Ambo kan ngojek senyum. Gitu kan. Ya Bu ya. Iya Kak. Tiga hari bolehnya. Yang inyo? Oh, inyo tak tahu dah. Itu masalahnya gua. Awak salah merasa gitu kan. Inyo belum tentu lah gitu kan. Sebaiknya bermusafahah namanya itu. Ma min muslimaini, dua orang muslim yang bertemu atau bersobo kemudian bermusafahah, bersalaman, maka lahukab dia berguguran dosanya di saat dia bersalaman itu. Ini artinya apa? Bahwa sebaiknya kalau memang jadi bersalaman itu sebenarnya sunnah. Gitu. Tapi laki sama laki, perempuan sama perempuan gitu kan. Jangan laki dengan perempuan. Kecuali yang mahram. Jadi sunnah karena tak kala bersalaman itu dosa berguguran. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim yang bersoboh, yang bertemu, kemudian dia saling bermusafah, saling bersalaman, maka berguguran berjatuhan dosa-dosa yang ada pada dua orang hamba tersebut. Jadi kini awak lama rasa tak ada apa-apa lagi. Kan inyo kalian tahu gitu kan. Jadi setidaknya Kak maafkan nama ya Kak ya. Assalamualaikum, mungkin ada banyak salah, banyak khilaf. Mulai saja dari diri kita. Dan kita tidak akan hina kalau awak memulai duluan. Malahan siapa yang memulai duluan itulah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Suami yang mulai dulu, suami yang terbaik. Awak yang ketek mulai dulu, awak yang terbaik. Awak yang gadang mulai, dek maafkan Kak selama ini. Kita yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa sesama manusia itu sebaiknya kita saling maaf memaafkan. Kalau konsep Al-Quran fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Ibu, ambo memaafkan ibu, ibu memaafkan ambo, kan selesai, habis, tuntas gitu kan. Jadi itu intinya. Jadi kalau seandainya awak saja yang merasa, inyo alun tahu lay, itu berarti masih ada gap nantinya, kekhawatiran akan muncul juga gitu kan. Tapi kalau seandainya awak lah mulai, untuk yang akan datang itu kita jaga-jaga lagi. Gitu. Jadi ya Bu. Ya apa salahnya bersalaman? Boleh. Ala coba bersapuan, saling bersapaan, nanti kan akrab lagi itu. Udah salaman lagi. Gitu. Apalagi kalau salaman ramai-ramai ikutan sorong langsung. Gitu kan. Itu caranya. Mulai saja, tidak apa-apa. Jangan khawatir, jangan cemas pula. Allah itu maha tahu. Pokok niat hati awak. Kalau niat hati awak ingin memperbaiki, insyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik. Karena sabit qalbi ala dinik, yang membolak balik hati manusia itu kan Allah. Gitu. Allah yang membolak balik hati manusia itu. Jadi mulai saja dari diri kita. Habis ya.
Jadi Bapak Ibu hadirin, jadi orang yang berhijrah pada jalan Allah, pada kebaikan, satu, Allah ampunkan kesalahannya, dua, Allah masukkan ke dalam surganya, yang ketiga, dia mendapat rezeki yang terbaik. Rezeki yang terbaik itu dalam pandangan ulama tafsir adalah surga nanti di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita selalu berhijrah kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan juga yang terbaik kepada kita bersama. Demikian saja, alafu minkum. Besok kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Hari Selasanya itu juga boleh karena itu sunnah. Jadi hari ini, besok hari Selasa itu sunnah hukumnya. Agar kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi tersebut, puasa di Asyura. Yang Asyuranya tanggal 10 besok. Demikian saja, alaikum minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.